Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang. Satu orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan satunya lagi yakni penadah mobil rental yang hendak digelapkan tersebut. Seperti apa permufakatan jahat itu terjadi? Selengkapnya dalam Benang Merah, penyewa mobil jadi tersangka. Bos rental mobil di Tangerang tewas ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Sebelumnya, bos rental mobil dan rekan-rekannya sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. Korban sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api. Korban bahkan sempat meminta bantuan kepada polisi, namun permintaan tersebut ditolak. Tibalah di Pantai Anyer, si mobil Brio itu berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, kita cek, ternyata di situ ada polsek terdekat yang dengan kita itu Polsek Cinangka. Jadi kita datang baik-baik ke polsek, kita kasih tahu kronologinya, mobil kita dibawa, kita dari pemilik rental, mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti PBKB, STNK dan kunci serep. Kita kasih kronologi bahwa mobil kita ini sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk mendampingan, tapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk mendampingan karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Karena permintaan tersebut ditolak polisi, korban pun terpaksa bertindak sendiri. Korban akhirnya tewas saat mencoba menyergap para pelaku yang diduga hendak menggelapkan mobil rental miliknya itu. Buntut dari peristiwa ini, Kapolsek Cinangka dan sejumlah jajarannya diperiksa oleh Propam. Kapolda Banten, Irjen Suyudi Aryoseto mengungkapkan, duduk perkara sehingga Polsek Cinangka menolak permintaan pendampingan dari rombongan bos rental mobil, meski terdapat bukti kuat adanya dugaan penggelapan mobil oleh pelaku yang bersenjata api. Ada peristiwa saudara Agam bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya.
Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ditemukan adanya pelanggaran para anggota di Polsek Cinangka. Propam Polda Banten menyatakan bahwa sejumlah anggota polisi, yaitu Bribka Dery Adriani dan Bribka Dedi Irwanto, serta Kapolsek Cinangka, Asep Iwan Kurniawan, telah menyalahi kode etik. Mereka pun terancam hukuman berat, mulai dari demosi sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Polisi juga menangkap dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. Satu orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Yang selanjutnya, AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan, diserahkan pada Saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. RH ini kemudian dijual kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Nah, kemudian dari Saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, ya, Oknum TNI Angkatan Laut, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik, ya, dinaikin menjadi 40 juta. Sementara itu, sejumlah oknum TNI Angkatan Laut ditangkap polisi militer terkait kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. Oknum aparat tersebut diduga kuat terlibat dalam sindikat kriminal penggelapan dan pencurian mobil rental. Saksikan dalam Benang Merah episode selanjutnya.